Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya dan tarawih yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa kembali melaksanakan ibadah kita di malam-malam bulan Ramadan, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita telah memasuki malam yang ketujuh daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang kita baca setelah kita berbuka, salah satu doa atau zikir yang kita baca setelah kita berbuka adalah dahabat doma'u wabtallatil muruku wasabatal ajru insyaallah. Telah basahlah, telah hilanglah dahaga, dan telah basahlah kerongkongan, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Mudah-mudahan doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, yang lebih istimewa dari itu semua adalah Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan setelah lebih kurang 1 tahun kita berjibaku dengan virus corona. Bahkan ratusan ribu saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air, bahkan mayoritasnya pasti adalah umat Islam, bahkan itu adalah ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita, telah lebih dahulu meninggal dunia karena terkena wabah virus corona. Sedangkan kita alhamdulillah diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi keselamatan oleh Allah, dan kemudian Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kira-kira nikmat boten, Mbak? Nikmat boten, Mbak? Nikmat banget, Mbak, bener. Bayangkan kalau kita mungkin salah satu yang kemarin meninggal dunia, kita sudah tidak lagi bertemu dengan bulan Ramadan tersebut. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, mari kita manfaatkan benar, ya. Mari kita pergunakan benar bulan Ramadan tahun ini, karena kita pun belum tahu apakah Ramadan tahun yang akan datang kita masih bertemu ataukah tidak. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan dan kekuatan kepada kita
sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan ini sampai akhir daripada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tema kajian kita pada bulan yang lalu, yaitu kita berbicara tentang masalah syariat Allah, kemudian fikih dan hukum Islam. Kita berbicara tentang apa itu syariat, apa itu fikih, dan apa itu hukum Islam. Dan kemarin sudah kita muqaddimah. Yang dimaksud dengan syariat adalah seluruh aturan dan hukum yang Allah turunkan kepada kita umat Islam. Keseluruhannya yang Allah turunkan, baik itu yang ada di dalam Al-Quranul Karim maupun yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keseluruhan hukum dan aturan itu, maka itu disebut dengan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia di dalam bidang akidah? Apakah dia di dalam bidang ibadah? Apakah dia di dalam bidang muamalah? Apakah dia di dalam bidang politik? Apakah dia di dalam bidang perdagangan dan yang lain-lainnya? Maka keseluruhan itu semua disebut dengan syariat. Lah dari keseluruhan syariat ini, kita belum tahu mana yang itu halal, mana itu yang haram, mana itu yang mubah, mana itu yang makruh, dan mana yang itu hukumnya adalah sunnah. Kita tidak tahu. Maka kemudian muncullah yang namanya ilmu fikih. Yang tugas para ulama fikih tersebut mengklasifikasi mana syariat yang hukumnya wajib. Dijelaskan. Ini loh yang hukumnya wajib. Dan mana syariat yang hukumnya itu adalah haram. Sudah dijabarkan semua oleh para ulama. Yang wajib sudah dijelaskan. Yang haram sudah dijelaskan juga. Yang sunnah, ini loh yang sunnah. Yang mubah, yang ini makruh. Inilah yang kemudian disebut dengan ilmu apa? Yang disebut dengan fikih. Di dalam Islam hanya 4 aliran madhab fikih yang disepakati oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Hanya 4 saja, Pak. Ini yang disepakati secara mayoritas. Yang pertama adalah madhab fikih Hanafiyah, yang pendirinya adalah Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Namanya Nu'man bin Thabit, seorang ulama besar, pendiri pertama madhab fikih yang kita kenal dengan madhab Hanafiyah. Madhab Hanafiyah ini nanti banyak di sekitar Asia Tengah itu ya, Afghanistan dan sekitarnya. Ini banyak menganut fikihnya bermadhab apa? Hanafiyah. Kemudian yang kedua adalah madhab fikih yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas, yang kemudian kita kenal dengan madhab Malikiyah. Nah, ini biasanya madhab Malikiyah ini menguasai wilayah Afrika. Jadi Sudan, kemudian Maroko, Mauritania,
Pokoknya wilayah Afrika ini, Pak, termasuk Mesir, itu Mesir itu masuk bagian daripada Afrika. Ini mayoritas madhab fikihnya adalah madhab fikih Imam Malik bin Anas. Kemudian yang ketiga adalah madhab fikih yang didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kemudian dikenal dengan madhab Syafi'iyah. Ini banyak menguasai wilayah Asia, termasuk kita yang berada di Indonesia. Ini mayoritas madhab fikihnya adalah apa? Syafi'iyah. Nanti di wilayah Yaman, kemudian nanti di wilayah negeri Syam. Kenapa di negeri Syam ini mayoritas madhabnya adalah Syafi'iyah? Karena Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini berasal dari kota Gaza yang berada di Palestina. Sehingga mayoritas madhab fikih di negeri Syam ini, Palestina, Jordan, kemudian Libanon, kemudian Suriah, termasuk Turki, ini madhab fikihnya adalah apa? Syafi'iyah. Dan pernah saya jelaskan dulu ya, saya pernah cerita tahun 2013 saya ke Suriah sebagai relawan kemanusiaan. Dan ketika kita sampai di bumi Syam ini, di negeri Syam ini, sekitar jam 2 pagi, kemudian kita disambut dengan makan. Setelah makan, gak lama kemudian datanglah waktu subuh. Dan kemudian kita dari Indonesia disuruh untuk menjadi imam sholat. Padahal kita baru nyampe itu, Pak. Baru nyampe jam 2 malam. Di provinsi namanya Provinsi Latakia, di kabupaten namanya Salma, di kotanya kota Salma. Kita nyampe, makan, setelah itu sholat subuh, kita disuruh jadi imam sholat subuh. Lah karena kita di Indonesia, walaupun mayoritas madhabnya Syafi'i, tapi kan kita banyak mengambil madhab Hambali. Kita tidak berkunut apa? Kunut subuh. Lah ya, saya disuruh jadi imam, saya lupa kalau sekarang saya nggak di Indonesia gitu loh. Saya lupa kalau ternyata saya sekarang berada di negara Suriah, di negeri Syam, yang madhab fikihnya adalah apa? Syafi'i. Ya sudah, Pak, saya jadi imam sholat subuh. Ya nggak kunut, ya neng Indonesia orang kunut, yang kono ya orang kunut. Lah ternyata jadi problem, Pak. Jadi problem. Jadi masalah. Selesai sholat subuh, disidang, Pak. Bayangkan, saya ditarik, dibawa ke sebuah ruangan. Ternyata di dalamnya sudah ada masayikh, syekh, banyak syekh di situ. Kemudian bertanya kepada saya, "Ya Aba Hilya, limada taroktal kunut?" Oh ya Abu Hilya, karena di sana pakai nama kunyah. Kunyah saya waktu itu di sana namanya Abu Hilya. Karena saya nasabkan kepada anak saya yang pertama namanya Hilya. Ditanya, "Kenapa Anda tadi sholat subuh kok nggak baca kunut?" Wah, pleng langsung ya kayak di. Oh iya, saya baru ingat. Oh iya ya, ini negerinya Syafi'i. Kalau negeri Syafi'i itu kalau kita kan di Indonesia kan nggak problem ya, mau kunut mau nggak kan itu kan ya. Tapi karena di sana itu memang mayoritas, ya sudah. Kita mau jawab juga males lah kan, dijawab, dibantah ulama-ulama.
Wis pokoknya minta maaf. Astaghfiru ya masyayikhona. Nasitu. Saya lupa. Akhirnya subuh yang kedua dites lagi, Pak. Saya sebenarnya udah nggak mau jadi imam, tapi sama syekhnya, ayo, tak kodam. Imam. Ya sudah, jadi imam. Saya bacalah kunut sebagaimana kunut di Indonesia. Pendek. Allahumma dina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yu'izzu man adait, wa la yadillu man walait, tabarakta wa tabarakta rabbana wa ta'alait. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Selesai sholat, disidang lagi, Pak. Waduh. Disidang lagi, ternyata apa, Pak? Kunutnya kurang panjang. Saya ditanya, ya Abah Hilya, limada aksor tal kunut? Kenapa kok kunutnya pendek banget? Saya bilang, ada kunut Indonesi, saya bilang ya. Ini kunutnya Indonesia. Lah, anta fi Syam. Kamu sekarang di negeri Syam, bukan di Indonesia. Oh iya juga ya. Nah ternyata besok baru saya tanya, Pak, sama orang-orang di sana. Memang kunutnya kayak apa tuh di sini? Nah, barulah mereka cerita, Abu Hilya, kunutnya di sini itu kunut subuh ditambah dengan kunut nazilah. Oh, ya. Jadi panjang, Mbak. Ya kalau kunut nazilah itu kan doa terus isinya kan. Wah, oh berarti besok kalau saya disuruh jadi imam tak baca panjang-panjang itu, Pak. Ya, sudah, ternyata benar, Pak. Hari ketiga dites lagi. Wah, ini saya nggak mau disidang lagi nih. Ya. Cukuplah hari ketiga ya. Sudah, akhirnya saya baca kunut subuh, kemudian saya sambung dengan kunut nazilah. Saya panjang itu, Pak. Saya panjang-panjangkan doanya. Pokoknya bismillah. Doa. Ya 10 menitan lebih lah. Selesai itu, selesai sholat. Wah, saya disalam-salami, Pak. Dirangkul-rangkul. Ente Syafi'i katanya. Kamu sekarang sudah jadi madhab Syafi'i. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Makanya, Pak, pentingnya kita itu memang kalau jadi imam itu, Pak, ya, itu memang tanya dulu, Pak, ya, tanya dulu ya. Makanya kayak sekarang kalau kami dari An-Nas itu safari dakwah Ramadan di beberapa masjid, kalau saya disuruh jadi imam, saya tanya dulu, ini sholatnya berapa? 4-4, 2-2, atau langsung 8, ya kan? Lah itu penting, Pak, karena kalau kita maju nggak tanya, lah kita seringnya 2, ternyata di situ Muhammadiyah 4-4 kan, malah kita pas tasyahud awal rakaat 2 malah diingatkan subhanallah, ya kan? Lah kita tahunya kita 2 rakaat loh, kita bingung kan, subhanallah apa yang sesalah kan itu kan ya. Nah padahal makmum di belakang udah berdiri 4 gitu kan ya. Kan batal sholatnya jadinya, Pak, ya. Lah makmumnya ngomong, saya kan bingung, subhanallah, apa yang salah subhanallah? 4 ustadz ya, Mat. Lo kan batal itu, Pak. Lah maka Pak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan, ini penting, Pak ya. Karena dalam perbedaan madhab fikih ini memang nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan di dalam jumlah atau gerakan dan sebagainya sesuai dengan madhabnya. Nah, di dalam masalah fikih ada kaidah, apa kaidahnya? La ingkaro fi masailil ijtihadiyah. Tidak boleh ada bentuk pengingkaran terhadap masalah-masalah fikih kalau itu adalah masalah istihadiyah setiap madhab. Kita nggak boleh mengingkarinya atau apalagi sampai kemudian membid'ahkannya, apalagi sampai mengkafir. Nggak boleh. Misalnya di bulan Ramadan ini ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan
NU. Atau bukan dengan NU ya, dengan pemerintah kan itu. Walaupun mayoritasnya adalah apa? NU kan itu. Ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah di dalam menetapkan berapa derajat ya yang ditetapkan sebagai alat ukur untuk menetapkan masuknya waktu subuh ya. Kalau di Muhammadiyah menggunakan 18 derajat, kalau di pemerintah tetap masih menggunakan 20 derajat. Sehingga waktu subuh antara pemerintah dengan Muhammadiyah itu berbeda. Dan terpautnya lumayan Pak, 8 menit. Masih bisa makan 1 piring itu. Ya. Kalau ngudut ya iso. Sak batang. Gimana? Coba lihat, ada nggak? Coba jenengan lihat kalender atau imsakiyahnya yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah. Itu jelas. Waktu subuhnya berbeda 8 menit. Jadi kalau pemerintah itu waktu subuhnya jam 4:22, ya, Muhammadiyah jam 4:30. Ya. Artinya ada perbedaan 8 menit. Ya. Artinya ketika orang sudah adzan subuh, sudah nggak boleh makan lagi, warga Muhammadiyah masih iso nyate. Masih bisa nyate. Mana warga Muhammadiyah? Dan ini tidak bisa kemudian ini Muhammadiyah yo, kita mau 8 menit apa ya. Ini perkara istihadiyah ya, berapa derajat di atas ufuk itu untuk menetapkan waktu masuknya waktu subuh memang, dan itu dibuktikan. Artinya Muhammadiyah juga bukan cuman main-main ya, kaleng-kaleng enggak. Artinya Muhammadiyah sudah melakukan riset, sudah melakukan penelitian, sudah melakukan pembuktian bahwa waktu subuh yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 20 derajat Celcius itu, 20 derajat itu bukan Celcius ya, 20 derajat itu memang belum terbit itu fajar sodiknya tuh belum terbit. Baru terbit setelah 8 menit dari waktu subuh yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu baru mulai muncul itu cahaya fajar itu yang memerah. Itu baru muncul setelah 8 menit berikutnya. Lah oleh sebab itu lantas mana yang kita pilih? Ya tinggal tergantung keyakinan panjenengan. Tapi itu harus benar-benar istiqomah loh. Ya. Jangan pas sahur melu Muhammadiyah, pas buko melu pemerintah. Karena perbedaan waktu berbukanya juga berbeda, sekitar 2 menit kalau nggak salah saya. Ya, antara pemerintah, misalnya kalau pemerintah itu jam 6 jam 7 misalnya, jam 5 ya. Jam 5:40 misalnya kalau pemerintah, Muhammadiyah itu lewat 42. Lah jangan kita, aku pokoknya kalau subuh Muhammadiyah. Pas buko pemerintah. Ini namanya ngikutin syahwat. Pokoknya ngikutin madhab yang paling penak, yang kepenaan, yang penak. Ini nggak benar, Pak. Lah oleh sebab itu kalau jenengan memang warga Muhammadiyah ya sudah konsisten ikutnya apa? Muhammadiyah gitu loh. Kalau jenengan ikutnya pemerintah ya konsisten ikutnya pemerintah, bukonya ya pemerintah, sahurnya juga pemerintah. Sudah, jangan kemudian mencari yang enak-enaknya saja. Lah ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, ini Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perkara istihadi dan ini adalah perkara fikih dan ini istihadi, maka tidak diperkenankan kita kemudian saling mengingkari, apalagi sampai kemudian memponis bid'ah, apalagi sampai memponis
kafir. Nah, itu sudah diperkenankan. Ini bab sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang disebut dengan madhab fikih ya. Ada 4 yang disepakati oleh para ulama. Adapun madhab fikih yang lain itu diakui selama tidak bertentangan dengan 4 madhab fikih yang ada. Karena di sana ada Pak, ada misalnya madhab fikih namanya Dhahiriyah yang didirikan oleh Imam Abu Daud, Imam Abu Daud Ad-Dhahiri. Tokoh utamanya ada namanya, ulamanya namanya Imam Ibnu Hazm. Di sana ada madhab fikihnya Imam Ja'far As-Shadiq misalnya, yang kemudian pernah dikenal dengan madhab fikih Ja'fariyah, tapi bukan Syiah loh ya. Fikihnya ada dulu, ada fikih Imam Ja'far As-Shadiq, karena Imam Ja'far As-Shadiq itu memang dikenal sebagai seorang ulama ulama fikih dalam kalangan Islam. Nah, maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka pendapat-pendapat fikih ini itu hanya sebatas sebagai khazanah. Ya, khazanah itu berarti apa? Keluasan dari ilmu fikih di dalam Islam. Tetapi yang disepakati oleh para ulama, kita hanya mengikuti yang mana? Yang 4 madhab ini. Ya. Lah pertanyaannya kemudian, apakah boleh, apakah wajib kita bermadhab dengan salah satu madhab fikih tersebut? Ini pertanyaan ya. Karena kalau saya tanya kepada jenengan mungkin bingung juga ya. Kalau ini madhabnya apa ya? Yang penting apa? Yang penting sholat kan itu kan ya. Yang penting saya sholat melu ustad ya. Pokoknya saya nggak tahu, pokoknya madhab saya madhab ahlus sunnah kan itu ya. Nah Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang terjadi perbedaan pendapat Pak. Ada yang mengatakan bahwa bermadhab fikih dengan salah satu madhab itu hukumnya adalah wajib. Maka pendapat ini ditolak oleh mayoritas ulama. Kenapa ditolak? Karena kalau madhab fikih dari 4 madhab ini wajib, lantas bagaimana dengan ulama-ulama, terutama para sahabat yang hidup sebelum adanya madhab tersebut? Lantas madhabnya apa? Misalnya Imam Abu Hanifah hidup setelah sahabat Abu Bakar, setelah sahabat Umar, setelah sahabat Utsman, setelah sahabat Ali bin Abi Thalib. Lantas sahabat Abu Bakar madhabnya apa? Lantas sahabat Umar madhab fikihnya apa? Nggak ada. Maka kalau kemudian dikatakan hukumnya wajib, berarti ini menyelisihi para ulama-ulama salaf. Karena ulama-ulama salaf di awal, terutama di generasi sahabat, mereka tidak mengenal yang namanya madhab fikih. Ya, di generasi sahabat tidak ada madhab fikih itu, baru ada di era generasi tabi'in, yaitu Imam Abu Hanifah ini generasi tabi'in, generasi setelah sahabat. Sehingga Bapak sekalian, pendapat yang mengatakan bahwa bermadhab dengan salah satu madhab fikih itu hukumnya adalah wajib, ini bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak ada perintah untuk mengikuti salah satu daripada madhab tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sebagian ulama berpendapat boleh ya, silahkan Anda mengikuti salah satu dari madhab fikih yang ada. Silahkan, boleh. Anda mau ikut madhab Hanafiyah ya silahkan, mau ikut yang Malikiyah silahkan, mau ikut Syafi'iyah silahkan, mau ikut Hanabilah silahkan. Tapi kalau jenengan Pak ngikut madhab Hanafiyah di Indonesia, ya jenengan sendirian. Karena apa? Karena nggak ada komunitasnya di Indonesia. Malikiyah pun nggak ada komunitasnya. Kalaupun ada mungkin ya perorangan lah. Yang hari ini banyak
Ya, madhabnya itu yang pertama adalah madhab Syafi'i, ini mayoritas. Yang kedua adalah madhab yang terakhir tadi ya, madhabnya Hanabilah, yaitu madhab yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang banyak menguasai wilayah di sekitar Saudi dan sekitarnya ya. Jadi Mekah, Madinah, negeri Hijaz itu, ya negeri Hijaz ini banyak dikuasai oleh madhab apa? Madhab fikih Hanabilah. Makanya mereka yang pulang belajar dari Madinah, mereka yang pulang belajar dari Mekah, itu biasanya mayoritas membawa madhab apa? Hambali. Ya. Karena memang di Saudi ini madhab fikihnya adalah madhab fikihnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Lah, maka Bapak sekalian boleh mengikuti salah satu dari madhab ini, silahkan. Tidak diwajibkan, tapi apa? Dibolehkan. Ini pendapat yang keberapa? Yang kedua. Dan pendapat yang ketiga adalah apa? Boleh mengikuti madhab-madhab fikih itu dengan syarat tetap yang dipegang adalah pendapat yang paling benar, pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun pendapat tersebut tidak berada di dalam madhabnya. Ini penting. Ya. Dan inilah yang disepakati oleh mayoritas ulama. Misalnya begini contohnya Pak ya. Misalnya saya bermadhab Syafi'i misalnya. Nah ternyata setelah saya kaji ternyata kunut subuh itu dalilnya lemah misalnya. Walaupun saya bermadhab Syafi'i, maka tetap yang saya pakai adalah dalilnya jumhur yang berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak sunnah misalnya. Walaupun di madhab Syafi'i kunut subuh itu memang apa? Sunnah. Nah, tapi setelah dicari, wah ternyata dalil yang dipegang oleh Imam Syafi'i tentang kunut subuh ternyata enggak kuat. Yang kuat adalah dalil yang dipegang oleh ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama Hanabilah yang mengatakan kunut subuh itu tidak sunnah. Yang sunnah adalah kunut dalam sholat witir. Nah ini penting Mbak. Nah, ya. Jadi yang benar itu malah apa? Yang sunnah itu, yang benar itu justru apa? Kunut dalam sholat apa? Witir. Jadi dalam sholat witir itu ada kunutnya. Dan itu sunnah. Yang di subuh itu malah tidak sunnah. Itu menurut jumhur. Kalau di madhab Syafi'i, kunut subuh itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Bahkan sebahagian ulama Syafi'iyah kontemporer ada yang berpendapat kalau nggak kunut subuh harus melaksanakan sujud sahwi. Kenapa? Berarti kalau dia nggak sujud sahwi, sholatnya dianggap apa? Nah, tidak sah. Walaupun ini pendapat ini ditentang oleh ulama-ulama mayoritas dari madhab Syafi'iyah. Maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, tentunya siapapun kita yang hari ini sedang bermadhab fikih, ya, kita tidak taklid buta dengan madhab fikih kita. Ya. Tetap kalau ternyata pendapatnya Imam Syafi'i, dan itu dikatakan oleh Imam Syafi'i, idza khalafa qauli, apabila perkataanku, pendapatku menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka ikutilah Al-Quran dan Sunnah dan tinggalkanlah apa? Pendapatku. Ini penegasan dari Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i pun menegaskan tidak boleh taklid buta dengan Imam Syafi'i. Bukan hanya Imam Syafi'i saja, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Imam Malik bin Anas, termasuk Imam Abu Hanifah telah mewanti-wanti pengikutnya jangan taklid apa? Taklid buta. Ini penting Pak sekalian. Karena kalau kita sudah taklid buta, Pak, dalilnya nggak pakai dalil, pokoknya. Nah, itu dia. Dalilnya apa? Dalilnya ya pokoknya. Terserah pokoknya aku. Nah, ini kan.
Apalagi kalau di Aceh itu, Pak. Kalau di Aceh itu sudah. Kalau tengkunya bilang A, orang bakalan, Pak, santrinya berani bilang B, itu bisa kena hukum karma katanya. Sehingga di Aceh itu, Pak, apa kata tengkunya, ya sudah. Kata tengku sampai mati dia akan mengatakan apa? Lah ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena apa, Pak? Karena tidak ada perkataan yang benar semuanya, tidak ada pendapat yang benar semuanya, kecuali perkataannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah bisa salah dan bisa benar. Makanya Imam Malik ketika beliau menziarahi kuburan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Malik mengatakan, apa kata Imam Malik? Kullu qaulin raddun wa mardudun. Kata Imam Malik di hadapan kuburan Rasulullah ini, ketika Imam Malik berada di sisinya kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan semua perkataan, semua pendapat bisa ditolak dan bisa diterima, kecuali kata Imam Malik apa? Kecuali perkataan penghuni kubur ini. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak sekalian, yang kita boleh taklid buta itu hanya kepada siapa, Pak? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain Rasulullah, kita timbang dulu. Timbangnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau perkataannya, pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita ikutin. Kalau perkataannya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, walaupun dia kiai besar, profesor, sudah, tinggalkan pendapatnya. Ini penting, agar kita tidak terjerumus ke dalam taklid a'ma, taklid buta yang tercelah. Apalagi kita yang bisa mencari ilmu ini, maka kita cari mana pendapat yang benar, mana pendapat yang roji. Makanya Bapak sekalian, pernah saya sampaikan dulu, ada satu kaidah yang dibuat oleh para ulama. Apa itu? Pendapat ulama, pendapat ustadz itu bukan dalil. Sekali lagi ya. Jadi sekali lagi, pendapat ustadz, perkataan ustadz bukan dalil, tetapi perkataan ustadz, pendapat ustadz wajib didukung dengan apa? Dalil. Paham ya? Jadi perkataan ustadz itu bukan dalil, tetapi perkataan dia, perkataan beliau wajib didukung dengan apa? Dengan dalil. Kalau nggak ada dalilnya, ya sudah. Misalnya ada ustadz, misalnya ya, ketika ditanya, ustadz gimana hukum makan cendil? Misalnya makan cendil ya. Tahu cendil Pak ya? Cindil atau cendil? Cindil ya. Tikus. Anak tikus loh. Cindil. Gimana ustadz hukum makan cindil? Gak apa-apa. Orang gak dimakan ditelan. Kan yang kamu tanya kan memakan kan? Ya, saya kan nggak, saya yang boleh nelan, ditelan nggak apa-apa. Kalau makan nggak boleh. Lah bedanya makan karo nelan ki apa ngono lho. Lah kalau ada ustadz yang mengatakan bahwa makan anak tikus itu boleh, maka wajib didukung dengan apa? Dalil. Karena dalil justru menunjukkan haramnya kita memakan tikus. Karena apa? Karena tikus termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Sehingga para ulama fikih sepakat, setiap binatang yang diperintahkan untuk dibunuh maka tidak boleh dimakan. Ada berapa? Ada 5. Yang kata Rasulullah, ada 5 binatang yang buruk yang boleh, yang diperintahkan kepada kalian untuk membunuhnya, baik di tanah halal maupun di tanah haram sana.
Yang pertama kata Rasulullah apa? Al-fa'ratu, tikus. Jadi bunuh tikus itu, Pak. Jenengan ketemu di sawah siapa aja bunuh. Walaupun bukan di sawah jenengan. Jenengan lagi jalan di sawah tetangga jenengan ada tikus. Wah, ini bukan tanah saya, nggak boleh dibunuh. Nggak, bunuh. Yang kedua apa kata Rasulullah? Burung elang. Burung elang itu termasuk yang diperintah untuk diapain? Dibunuh. Yang ketiga burung gagak. Burung gagak ya. Itu termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Kemudian yang keempat kala jengking, kolo jengking. Kala jengking itu termasuk yang diperintahkan untuk dibunuh. Kecuali jenengan pelihara untuk nyari apanya kemarin kata presiden itu. Racunnya ya. Yang katanya 1 liter racun itu bisa sekian triliun. Jadi kata sang presiden kalau mau kaya ngingu kolo jengking. Lah untuk mendapatkan 1 liter racunnya kalau jengking ini pirang ton kalau jengking itu loh. Jangan-jangan orangnya sampai jengking pun belum dapat itu. Lah ini memberikan solusi tapi nggak solutif itu loh. Paham ya? Memberikan solusi tapi tidak solutif. Lah untuk mendapatkan 1 liter padahal Pak, 1 kala jengking itu kalau disedot racunnya paling 0,0000 mili. Ini solusi tapi nggak solutif. Nah, ini nggak benar ya. Nah, maka Pak kalau jenengan ketemu kala jengking bunuh. Termasuk yang diperintahkan untuk dibunuh apa? Kalbul akur kata Rasulullah. Ya, salah satunya adalah anjing liar. Itu boleh Pak dibunuh itu. Bukan dimakan. Jadikan rica-rica. Wah, ini keliru itu. Jadi anjing itu disuruh dibunuh, dibuang, bukan malah apa? Dipateni. Jadikan rica-rica. Dan semua anjing yang dijual untuk rica-rica, Pak, saya pastikan semuanya itu bangkai. Bangkai. Demi Allah itu bangkai. Ya, karena apa, Pak? Tidak ada ceritanya orang nyembelih. Nggak ada ceritanya, Pak. Jangan bisa tanya, ada di sini, nggak ada ya? Mudah-mudahan nggak ada lah di Sumber Lawang, mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi kalau di Solo, Pak, sampai dulu di Solo tuh ada orang yang digelar dengan Panglima Guguk, anggota DPRD lagi. Komandan guguk, karena ternyata dia pemasok guguk. Itu saya tanya, Pak, saya datang itu beberapa pedagang rica-rica guguk itu, Pak. Saya tanya sama yang pedagangnya, Mas, anjingnya dibeleh betul? Mana ada, Pak, anjing kok dibeleh? Nah terus pripun? Ima dikeprok, atau digantung, atau ditenggelamkan. Jadi kenapa, Pak? Karena anjing itu akan seger dagingnya kalau darahnya tidak ditumpahkan. Makanya hati-hati, Pak. Ya. Jangankan nggak disembelih, Pak. Disembelih pun anjing itu haram. Apa meneh ora disembelih. Ada apa mudo apa gitu, Pak. Haramnya itu paham ya? Jenengan sembelih Pak anjing ngadap kiblat, jenengan bismillah ya Allahu Akbar. Jenengan rica-rica haram. Apa meneh dikeprok? Ada yang pernah makan daging anjing, Pak? Ada ya? Kalau ada ya, berarti pernah merasakan. Kalau kan belum ngerti, Pak ya. Na'udzubillah. Jadi yang jelas Pak sekalian, lah ini termasuk yang tidak boleh dimakan ya. Termasuk lagi yang tidak boleh dimakan apa? Cecak ya, ular ya, termasuk yang diperintahkan untuk dibunuh, ular ya.
dengan segala jenisnya, Pak. Ya, mau yang kobra, mau yang apalah. Walaupun di pasar-pasar tuh ada itu kan, jual sate kobra, ya. Ada dijual, katanya sebagai jamu, nggak ada itu. Dalam Islam masih banyak, Pak, jamu yang halalan thayyibah itu masih banyak, ya. Ada jamu gendong, jamu, ya. Apalagi itu ya, pokoknya banyaklah jamu yang halal. Nggak ada itu jamu di daging anjing, jamu di daging kobra, itu nggak ada. Itu hanya jamu mitos yang dibuat oleh setan, gitu kan ya. Termasuk lagi binatang yang diperintahkan untuk dibunuh adalah apa? Cicak, ya. Cicak dengan segala jenisnya, tokek. Nah, itu termasuk yang diperintahkan untuk dibunuh. Sehingga jangan sampai jenengan manggang cicak untuk obat, sudah. Itu Allah tidak perintahkan, di dalamnya pasti ada. Tidak akan Allah turunkan obat di dalam binatang-binatang yang Allah perintahkan untuk dibunuh. Lah, maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, inilah di dalam Islam. Jadi perkataan seorang ustadz, pendapat seorang ulama itu bukan dalil, tetapi wajib didukung dengan apa? Nah, dengan dalil. Supaya Bapak, supaya pendapat ustadz tersebut tidak liar. Oh, ya. Karena hari ini Pak terkadang banyak itu ustadz-ustadz yang nyeleneh-nyeleneh, oh, ya kan? Tergantung yang bayar sopo, ya. Nah, ini kan banyak sekarang bayar. Pokoknya ustadz dadaan, ya, ustadz politisi, ya. Ustadz tergantung siapa yang membayar. Lah, makanya sebab itu sejak zaman dahulu kala ulama-ulama kita itu berhati-hati dengan para penguasa. Supaya tidak menjadi ulama penguasa yang kemudian dibayar akhirnya berfatwa tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka kita yang bermadhab fikih ini tetap mengikuti pendapat yang paling kuat. Lah, pendapat yang terakhir, Pak, ini adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh bermadhab. Bahkan bermadhab itu hukumnya haram. Wah, ini parah lagi nih kan. Nah, jadi yang jelas Pak sekalian, kita mengambil pendapat yang ketiga tadi, silahkan bermadhab fikih, tetapi apa? Tetap mengikuti pendapat yang lebih apa? Yang rojilah. Ustaz, bagaimana kalau saya nggak bermadhab? Tidak masalah. Oh, ya. Jenengan nggak bermadhab, Pak, nggak masalah. Nggak akan Allah tanya di dalam kubur itu. Didatangi oleh malaikat mungkar, madhabmu apa? Syafi'i, nah, surga. Madhabmu apa? Hambali. Oh, madhab Hambali itu ekstrim, radikal. Wes noko, nggak ada, Pak. Sehingga Pak sekalian, kita yang hari ini tidak bermadhab dengan salah satu madhab, jangan langsung besok nyari-nyari aku neng Google sih ya, sehingga enak dia, nggak usah ya, nggak perlu cari, sudah ikutilah apa yang hari ini kita berada di atasnya, dibimbing oleh ulama-ulama kita, dibimbing oleh ustadz-ustadz kita. Insya Allah, Pak, ustadz-ustadz panjenengan tidak akan menyesatkan panjenengan, tidak akan membawa jenengan kepada kesesatan, insya Allah, selama ustadz-ustadz yang jenengan ikutin adalah ustadz-ustadz yang benar. Kecuali kalau yang jenengan ikuti Abu Janda, remuk nanti jadinya, ya kan? Ya. Lah, maka Bapak sekalian, mari kita di bulan Ramadan ini tentunya tetap kita harus mengedepankan toleransi ya, toleransi kita dalam berfikih, terutama di bulan Ramadan ini ada perbedaan-perbedaan ya. Dalam taraweh ya, ada yang 4-4 3, ada yang 2-2, 3, ada yang 2 sampai 20, kemudian 3 ya. Ada yang witirnya 3 rakaat langsung sekali salam, ada yang witirnya 2 rakaat, 2 salam, ya 2 rakaat salam, kemudian tambah lagi langsung 1 rakaat. Itu semuanya sesuai dengan dalil, ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya yang di Blitar, 23 rakaat 7 menit, itu nggak ada dalilnya, itu nggak ada dalilnya. Yang di Blitar itu nggak ada dalilnya ya.
23 rakaat berapa menit? 7 menit. Wah, itu bacanya apa? Nggak baca itu. Lombok. Itu madhabnya jelas madhab yang batil, tidak ada itu, Pak, ya. Apalagi ikuti madhab Imam Syafi'i. Wah, Imam Syafi'i itu sholat tuh panjang, ya. Wah, ada Alhamdulillah, amin. Oh, saya pernah, Pak. Saya pernah ngikutin itu, Pak. Nggak bisa, ya. Oh, perut saya itu nggak terima itu kan, ya. Oh, kita mau ruku dia sudah berdiri, kita mau berdiri dia sujud, kita mau sujud dia duduk loh. Iya gitu, ya. Pokoknya baca Al-Fatihahnya, Pak, itu satu nafas. Ya Alhamdulillah, aminnya tuh bukan, kalau kita kan amin, enggak, amin. Amin. Gue kayak sama Allah, kabulkan. Akhirnya, Pak, 2 rakaat kabur saya. Jadi enggak nyambung itu. Dan Masya Allah, Pak, bener, ternyata, Pak, 23 rakaat, Pak. Kalau itu masih mendingan lah, Pak. 23 rakaat 10 menit kayaknya itu, ya. Kalau di Blitar tuh udah parah itu. 23 rakaat 7 menit. Ada yang bisa praktek, Pak? Saya kasih duit, Pak. Coba. Dengan sholat di sini 23 rakaat, kecuali gini-gini toh itu kan, ya. Nah, yang jelas ini begitu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ibadah-ibadah Ramadan kita dan Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Dan mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya